sempat viral karena dibilang pakai baju biru, datangnya pakai dari Malaysia, betul kan? Wah, ini relawan Malaysia datang, akhirnya bukan, itu relawan Kemenkes dikirim lewat Malaysia. Kenapa? Karena pesawat Jakarta Medan penuh. Ini contohnya relawan. Karena kita punya 1.000 pengungsian, nah kita kirim sampai sekarang sudah 4.000 relawan kita kirim. Dan mereka memang prioritasnya adalah untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir. Maksudnya terisolir apa? Puskesmasnya mungkin ada, cuma karena banjir sehingga jalannya nggak bisa, mesti pakai sling. Ya, teman-teman suka lihat kan, pakai rakit, itu segala macam. Dan itu kita kirim relawan-relawan. Ini sebarannya nih ke kabupaten kota, jenis-jenis relawan-relawannya. Ini yang relawannya Kemenkes, kita sudah kirim batch pertama sekitar 400-an, itu minggu ketiga Desember, minggu keempat, sempat viral, karena dibilang pakai baju biru, datangnya pakai dari Malaysia, betul kan? Wah, ini relawan Malaysia datang, akhirnya bukan, itu relawan Kemenkes dikirim lewat Malaysia. Kenapa? Karena pesawat Jakarta Medan penuh. Gitu kan, dan harganya jadi mahal. Teman-teman wartawan juga pasti pernah merasakan. Akhirnya kita belokin dulu relawan kita berangkatnya ke Kuala Lumpur masuk ke Medan atau masuk ke Aceh, karena bisa jauh lebih ada opsinya dan bisa lebih murah. Jadi akhirnya kita lakukan seperti itu. Ya, itu sempat viral pakai baju biru. Ya. Nah, ya, ini contoh-contohnya. Jadi kita mengkoordinasikan, karena relawan ini kan datang. Mereka kadang-kadang datang kan, padahal kita bilang, waduh, itu Tamiang populer sekali, relawannya udah ada 1.000. Padahal di Gayo Luwes, di Bener Meriah, di satu lagi Takengon, itu terisolasi butuhnya di sana. Jadi itu sebabnya, karena Kemenkes sudah memiliki prosedur penanganan bencana sejak COVID, kita bentuk yang namanya Health Emergency Operation Center, jadi yang datang kita daftar. Itu 4.000 yang daftar, yang nggak daftar masih ada lagi 1.000 langsung terbang masuk gitu ya. Kita nggak larang, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa daftar. Jadi dia datang dari mana aja tuh teman-teman bisa lihat kan, ada fakultas kedokteran, ada rumah sakit, ada organisasi profesi, ada juga MSF, itu bahasa Prancisnya Doctor Without Borders gitu ya, ada Poltekkes, macam-macam lah. Itu sudah kita atur supaya bisa datang, dan ada tanggal masuk, tanggal keluar, supaya kita bisa tahu kapan mesti kita isi lagi, karena harusnya ini kontinuitas ini terjaga ya. Ini data ini setiap hari ada di database kita ya. Dan sudah 4.000 relawan yang kita urus. Dan sebagian besar ini partisipasi masyarakat ya. Jadi orang Indonesia kan rasa sosialnya tinggi, jadi kita rangkul. Nah, ini contohnya. Jadi saya juga bilang, yang masuk itu relawan kita ajari. Relawannya harus yang tangguh, karena para relawan ini kita kirimnya bukannya kota, kita kirimnya ke daerah terisolasi. Jadi harus memiliki semangat adventurir sedikit lah. Karena itu dia harus nyebrang sling, nyebrang tali, jalannya susah gitu ya. Dia harus mentalnya juga harus kuat, karena dia ke sana justru harus merehabilitasi, membantu memperkuat mentalnya anak-anak juga gitu ya. Dan kalau mesti bagus communication skill-nya, kalau ada yang sakit mesti bisa cepat lobby ke BNPB atau Basarnas untuk rujuk, naik helikopter dan lain sebagainya. Itu tugas-tugasnya relawan-relawan kita.